Keindahan Bali sudah lama jadi magnet pemutar bisnis pariwisata. Pariwisata Pulau Dewata tak cuma laku bagi wisatawan lokal, tapi juga wisatawan mancanegara. Selain jadi tujuan pelestarian, geliat bisnis pariwisata Bali membuat banyak orang tertarik datang ke Pulau Dewata untuk mencari kerja. Namun sayangnya, tidak semua perjuangan pencari kerja di Bali berbuah manis. Seperti nasib seorang gadis asal Jawa Barat ini, mimpinya untuk meraih sukses kerja di Bali malah berujung jadi pekerja seks komersial. Punya uang itu waktu itu ada bekal, cuman kedepannya harus gimana? Kalau pulang kampung nggak mungkin, jauh juga kan. Terus pulang ke rumah juga kan harus banyak uang. Namanya yang di kampung, kerja di Bali pasti mikirnya banyak uang gitu. Makanya kita mutusin. Menurut hasil survei Jakpat, Bali merupakan destinasi wisata lokal yang paling banyak diminati warga. 26,8% responden menyatakan ingin berkunjung ke Pulau Dewata saat liburan. Hasil survei menunjukkan wisata Bali mengalahkan Raja Ampat di Papua, Yogyakarta dan Borobudur di Jawa, dan wisata Labuan Bajo. Survei ini dilakukan pada 8 Juni 2022. Informan episode ini pastinya tidak akan mengajak Anda membahas hasil survei, tapi memotret fenomena lain, dampak geliat bisnis wisata Bali. Tidak cuma untuk tamasya, bisnis pariwisata di Bali menarik warga luar Bali berlomba mencari kerja di Pulau Dewata. Namun sayangnya, tidak semua pencari kerja di Bali berujung sukses. Banyak pendatang yang kurang beruntung, tak kunjung dapat pekerjaan yang diimpikan. Beberapa bahkan terjerumus ke sisi gelap dunia pariwisata. Misalnya, jatuh ke dunia prostitusi seperti yang dialami M dan L. Pasangan suami istri berkewarganegaraan Australia ini ditangkap di Ditreskrimum Polda Bali atas sangkaan praktik prostitusi. Polisi menyebut pasangan M dan L menjalankan usaha prostitusi berkedok tempat spa dan pijat tradisional di kawasan Kuta Utara. Hasil penyelidikan polisi, bisnis spa dan pijat tradisional pasangan suami istri ini malah memberikan layanan esek-esek bertarif jutaan rupiah. M dan L dijerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana hingga 10 tahun. Karena polisi juga menemukan salah satu terapis mereka masih di bawah umur. Saksi maupun terapis di sana ya bercampur ya. Kebanyakan dari luar gitu ya. Dari luar yang banyak, dari bule-bule ada juga dari lokal. Seperti itu. Termasuk warga asing ini memasarkan juga. Ada warga asingnya. Mereka mekanisme pemasarannya itu ada manajemennya ya, ada juga melalui jaringan media sosial ya. Melalui jaringan media sosial mereka terbuka menawarkan hal itu. Berarti mereka warga asing ini perannya apa dulu? Dia owner ya, diduga pemilik. Sementara hasil pengumpulan bahan keterangan dari semua yang kita periksa. Kalau visanya apa dok? Visa dia ke Indonesia apa? Bisa ke Indonesia
ini sedang didalami oleh penyidik ya, rekan-rekan, supaya kita tidak salah memberikan informasi apa? Nah, izin menetap ya, sementara seperti itu. Kalau tadi yang apa tadi? Usia terapisnya mulai dari kapan? Tadi ada saya sampaikan bahwa ada juga yang di Pinkilis nih bawah umur ya, 17 tahun. 17 tahun. Ada, makanya dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Terjerumus bisnis prostitusi juga dialami warga lokal yang gagal mencari kerja di Bali. Putri, bukan nama sebenarnya, datang ke Bali untuk bekerja di sektor pariwisata. Dijanjikan kerja di kafe, Putri malah terseret ke tempat hiburan malam, kerja di tempat karaoke. Tak nyaman kerja di karaoke, Putri akhirnya resign. Namun setelah itu, dia mengaku sulit dapat pekerjaan. Lama menganggur dan tak punya uang membuat Putri nekat membuka layanan seks online, open booking online atau open BO prostitusi. Kepada saya, Putri menceritakan kisahnya. Punya uang itu waktu itu ada bekal, cuman kedepannya harus gimana? Kalau pulang kampung nggak mungkin, jauh juga kan. Terus pulang ke rumah juga kan harus banyak uang. Namanya yang di kampung, kerja di Bali pasti mikirnya banyak uang gitu. Makanya kita mutusin. Ya. Soalnya kita bingung cari kerja apa lagi. Udah pusing cari kerjanya apa? Nanya-nanya ke teman nggak dapet, ya udahlah. Nggak usah mikirin ini, udah nggak ini juga. Ya langsung. Pertama kali terima tamu berapa? 1,5. Ya kayak gimana sih? Dapet uangnya kayak gampang, cuman hati kayak nggak ini aja. Gini amat gitu cari uang. Abis dipecat terus kamu ke Bogor, pernah ke Bogor dulu. Terus balik lagi ke Sukabumi, emang gak ada kerjaan. Terus nanyain ke teman ada pekerjaan, ada katanya cuman jauh di Bali. Ya udah sih nggak apa-apa, yang penting kerja. Kerjanya apa? Kafe katanya, nemenin kamu. Maksudnya nemenin kamu kayak gimana? Cuman nyendol aja, nemenin minum katanya kayak gitu. Dari situ tuh waktu ada masalah apa gitu, maminya diusir sama ada anak buahnya mami yang satu sama baru aku bisa keluar. Gitu juga kita keluarnya pokoknya susah, pokoknya minta harus banyak drama dulu baru bisa keluar. Rasanya gimana pas keluar dari situ? Ya kayak bebas, kayak keluar dari kandang macan ya. Tapi gitu juga kita lari, padahal kita nggak izin lari, cuman takut maminya nyariin, soalnya dia nelponin terus. Katanya kamu dari situ lari, kita bertiga keluar dari sana lari. Soalnya takut maminya nelponin terus, katanya nggak boleh keluar. Sekarang mami mau ke sana, mau nyusul kalian katanya. Sukabumi, Jawa Barat. Waktu itu kerja apa di Sukabumi? Ini ada apa, toko baju sepatu kayak gitu. Terus berapa lama di sana? Lama sih, sekitar di Sukabuminya 1 tahun, terus pindah ke Bogor juga 1 tahun. Terus mutusin pindah ke Bali gara-gara ya nggak ada kerjaan. Enggak sih, enggak juga, enggak seperti yang diharapkan. Jauh beda. Jauh beda atau enggak sesuai dengan iming-iming? Nggak sesuai sama iming-iming. Waktu itu dijanjiin berapa penghasilan? Enggak dijanjiin, cuman kayak di sini dapat uangnya gampang, cari uangnya gampang. 300 sehari aja di sini dapat katanya gitu. Enggak. Berapa yang kamu dapat sehari? Kadang dapat, kadang enggak. Dari di kafe ini. Di kafe ini. Kadang-kadang enggak dapat sama sekali. Dalam 1 bulan itu kamu dapat penghasilan berapa? Paling kecil, paling gede. Paling kecil pertama kerja tuh 1-2 di Bali. Paling besar waktu 3 juta lebih. Aku belum gitu sih, cuman
kira-kira di atas 5 juta? Bisa dapat segitu. Lebih dari 5 juta? Jauh. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK punya temuan soal praktik prostitusi dan eksploitasi seksual anak di wilayah destinasi wisata seperti Bali. Temuan PPATK, Bali menjadi salah satu wilayah yang rentan kasus ini. Bukan rahasia lagi, sektor pariwisata rawan praktik prostitusi. Dari hasil analisis yang kita lakukan itu, beberapa waktu ini sudah ada 127 miliar lebih ya perputaran dari eksploitasi kejahatan seksual anak ini. Itu dari laporan transaksi keuangan mencurigakan sejak kita dari 2014 yang lalu ya. Apa yang dilakukan kedua tadi 2015 Pak atau dari 2014 sampai 2024 ya. Itu sudah terungkap ke polisi? Sudah, jadi hasil analisis yang kita lakukan itu sudah kita sampaikan kepada penyidik. Pak, bagaimana kita mengetahui bahwa itu memang transaksi untuk kekerasan seksual anak? Iya, itulah di dalam proses kita melakukan analisis, nah itu kita ketahui bahwa uang-uang transaksi yang jumlahnya memang relatif kecil gitu ya, 2 juta, 5 juta, segala macam. Tapi itu nanti terkumpul ditransfer kepada beberapa rekening. Dari beberapa rekening itu ditransfer lagi. Nah, dari indikasi yang ada itu kita melihat ada indikator bahwa ini terkait juga dengan seksual terhadap anak. Kemudian kenapa kita tahu bahwa itu transaksi terkait kejahatan seksual anak? Berdasarkan juga laporan yang disampaikan oleh masyarakat, macam seperti misalnya laporan masyarakat yang disampaikan juga oleh NGO seperti Expat misalnya. Itu kita elaborasi, kita lakukan analisis terkait transaksi yang ada seperti itu.